cara menulis buku seni rupa ini untuk menjawab pertanyaan mahasiswa kuliah seni lukis Advance kampus seni lukis Menteng Explorer, yaitu Mas Widi. Baik, kita presensi dulu mahasiswa kampus seni lukis Menteng Explorer yang ada di kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Kevin, ada juga Mas Widi Indrayanto, dan juga Mas Dikur Strita atau Mas Art for Life. Baik, rekan-rekan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau menulis buku seni rupa, khususnya buku seni lukis? Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya aja ya. Pengalaman saya menulis buku seni rupa, khususnya seni lukis ya. Yang sudah banyak saya sebut adalah buku estetika jalinan subjek, objek, dan nilai. Selain itu, saya juga menulis buku ajar atau modul untuk kuliah seni lukis. Pernah misalnya sejarah seni rupa Indonesia, ada juga metode presentasi digital untuk seni murni, seni rupa. Ada juga tentang beberapa seni lukis dasar ya, kalau sekarang namanya N Plein Air, dan beberapa yang lain. Selain buku, saya juga dulu sering menulis ketika jadi wartawan majalah visual art, majalah galeri ya. Pertama majalah Makna, Buletin Seni Rupa, kemudian majalah visual art, kemudian majalah galeri, terbitan Galeri Nasional, menulis artikel-artikel tentang seni rupa. Mohon maaf ya, agak sariawan nih. Bismillah. Yang pertama kali tentu saja adalah kita membayangkan ya. Setelah kita punya tema, tentu saja ya, setelah kita punya tema ya, apa yang kita tulis, setelah kita punya materi apa yang kita tulis gitu ya, kan tentu seperti itu ya, nggak mungkin kita mau nulis tapi nggak punya tema, nggak punya materi ya. Taruhlah kita sudah punya tema, punya materi, itu kita membayangkan buku ini mau untuk siapa? Siapa yang mau membaca buku ini? Karena tanpa target yang jelas, nanti kita juga kurang jelas di dalam menyampaikan. Contoh misalnya, ketika menulis buku estetika, jalinan subjek, objek, dan nilai, ini ada WA Mas, ini ya, WA Mas Widi, saya baca dulu ya. Oke, alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Setelah kita punya materi, kita membayangkan untuk siapa buku ini ditulis. Ketika saya menulis buku estetika ya, estetika jalinan subjek, objek, dan nilai, saya membayangkan buku itu paling tidak untuk mahasiswa S1 tingkat akhir gitu ya, semester-semester akhir, dan juga untuk mahasiswa S2 maupun S3. Jadi bukan untuk siswa SMP, SD, SMA, bukan. Mahasiswa itu pun sudah tingkat akhir. Sebagaimana dulu buku itu untuk kuliah mahasiswa semester akhir ya, kuliah estetika. Dengan pilihan itu, maka bahasa yang saya gunakan bahasa-bahasa akademis, formal. Saya mengutip banyak sumber gitu ya. Saya mengutip teori-teori
dengan tanpa terlalu saya sederhanakan ya bahasanya. Meskipun alhamdulillah banyak yang respon yang merasa mudah dipahami. Dan alhamdulillah buku itu juga dibaca oleh berbagai kampus ya, direkomendasikan termasuk dari testimoni ya. Salah satu profesor di S3 ITB juga merekomendasikan untuk menggunakan buku itu, dan beberapa kampus lain juga merekomendasikan. Namun ketika saya menulis artikel untuk majalah Visual Art, Magna, majalah Galeri, saya membayangkan pembacanya itu adalah orang-orang yang ya siapapun gitu ya, siapapun dalam artian tidak harus seorang yang sedang studi S2, S3 gitu, yang suka dengan seni, membacanya juga cenderung santai gitu ya, dibaca sambil nyantai, layah-layah, minum kopi, sekali duduk dibaca gitu ya, lancar. Berbeda dengan estetika, itu memang yang baca itu orang yang sedang mau meneliti, orang yang sedang mau mengkaji teori. Maka untuk artikel-artikel yang populer, saya nggak terlalu banyak memakai teori. Kalau toh ada, saya ambil sesingkat mungkin, tidak ada detail-detail tertentu. Beda lagi kalau penelitian ya malah benar-benar strike teorinya. Nah, saya sekarang ya sedang menulis biografi. Sebelumnya saya sudah menulis buku biografi maestro kaligrafi, yaitu Pak Saiful Adnan. Judul bukunya The Legacy of Saiful Calligraphy. Nah, sekarang saya sedang menulis untuk buku biografi juga pendiri Jogja Galeri dan juga pendiri tempat konservasi di Wunung sana, Wunung Giri Selokondo. Namanya Pak Sugiarto Suleman. Ini bukunya saya buat lebih enteng lagi, bahkan dengan pendekatan novel biografi, untuk menentukan target pembaca ya. Penentuan target pembaca itu sangat penting ya. Ketika misalnya ya, saya membaca Mas Widi sudah memberikan draft ya, meskipun masih sangat draft yang sangat awal gitu ya. Mungkin perlu dipertimbangkan ini untuk siapa ya, nggak hanya mungkin ya, perlu ditimbangkan. Kalau saya lihat memang banyak sekali teori-teori. Apakah relevan atau tidak teori dengan topik yang akan dibahas? Seberapa penting teori itu dimasukkan dalam buku kita? Jangan sampai yang kita masukkan itu tidak relevan, sehingga yang terjadi seperti show off itu, seperti show off bacaan. Ada beberapa penulis itu cenderung dia menampilkan bacaan-bacaan dia, cenderung dia pengen pamer, pengen menunjukkan bahwa dia sudah punya banyak literasi, sudah membaca ini itu, maka diambillah itu, di quote itu.
Uh, kalau dalam bahasa Arab disebut kola wakila, yang ngomong ini, yang ngomong itu. Kalau guyonannya menjadi penulis yang penurut, menjadi penulis yang penurut. Menurut ini begini, menurut itu begini, menurut ini gitu. Nah, kecuali kita memang sedang menulis ini ya, pemikiran seorang tokoh atau ensiklopedi pemikiran-pemikiran atau sejarah pemikiran-pemikiran, tentu kita akan mengquote banyak teori. Namun kalau yang kita inginkan adalah mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita, maka teori-teori itu yang mendukung saja. Kalau nggak mendukung ya untuk apa ditulis ya. Maka kita perlu benar-benar bijak. Karena kalau orang melihatnya hanya show off bacaan kita, itu nanti malah justru kontraproduktif ya. Buku itu akan ditinggalkan. Kecuali judulnya begini ya. Contoh misalnya. Misalnya orang sudah tahu pemikiran siapa ya, teorinya Bourdieu misalnya tentang sosiologi. Nah, dia menulis buku sendiri rupa judulnya teknik melukis dengan AI misalnya, teknik melukis dengan artificial intelligence. Nah, dia ngomong Bourdieu panjang lebar gitu ya. Habitus itu apa, macam-macam. Sementara nggak relate dengan AI-nya, itu orang akan bosan. Kecuali memang kita dari awal judulnya sosiologi seni pemikiran Bourdieu misalnya. Nah, ini akan tampak ya, penulis itu wise atau tidak, itu terkait dengan apa yang kita quote salah satunya. Itu. Terus yang ketiga tentu saja, ada yang pertama masalah sasaran pembaca ya. Yang kedua relevansi tulisan dengan referensi-referensi. Nah, yang ketiga, tentukan definisi hal yang sedang kita bahas. Hal yang kita bahas itu kita tentukan secara jelas. Contohnya misalnya, apa yang disebut sebagai apa ya misalnya apa ya, biar tidak di temanya Mas Widi tetapi biar nyambung juga ya. Nanti yang khusus tema mungkin bisa saya voice note Japri. Ini aja secara umum dulu ya. Definisi itu sangat penting ya untuk membatasi apa yang sedang kita bahas. Misalnya yang sering saya sampaikan dulu. Ada tulisan misalnya GENDER sebagai ide penciptaan lukisan. GENDER judulnya akan tertulis GENDER sebagai ide penciptaan lukisan. Nah, orang mungkin akan membaca itu gender sebagai ide penciptaan lukisan. Tanpa definisi yang tepat, tentu ide kita tidak akan nyampe
Padahal maksudnya bukan gender itu, tetapi gender. Gender beda banget. Gender itu persoalan bagaimana relasi manusia terkait laki-laki, perempuan, kelamin, dan sebagainya. Sementara gender itu alat musik Jawa yang dipukul. Kalau nggak kita definisikan ya bisa misleading. Contoh lain misalnya, buku misalnya, kita definisikan dulu. Bunga rampai misalnya, atau buku bunga rampai, tulisan bersama-sama. Yang disebut buku bunga rampai, ini buku menulis tentang buku bunga rampai. Ini ada aneh. Contohnya agak intricate. Buku tentang buku bunga rampai, tapi satu orang ya. Buku tentang buku bunga rampai. Kita harus mendefinisikan dulu bunga rampai itu apa. Apakah bunga yang dirangkai atau buku yang ditulis oleh banyak orang. Maksudnya ditulis banyak orang itu bagaimana? Apakah satu orang menulis bab yang berbeda? A menulis bab 1, B menulis bab 2, C menulis bab 3 gitu. Atau orang yang bersama-sama itu nulis benar-benar bareng. Dari bab 1 sampai terakhir itu saling merespon misalnya. Yang pertama nulis ini ditambahin nulis itu gitu kan. Nulisnya misalnya di Google Drive misalnya, Google Doc. Kan saya nulis bareng itu. Nulisnya bareng, saling merespon misalnya. Nah, itu harus didefinisikan dulu. Oke, Mas Didi, alhamdulillah nggih sedang menyimak tutorial menulis baik, alhamdulillah. Lalu kalau kita tidak mendefinisikan ini, mohon maaf agak aneh, agak tersendat-sendat karena ini tengah-tengah. Mencoba menjawab tapi tidak secara langsung gitu ya. Ini harus integrated. Mencoba menjawab, semoga jawabannya tepat, tapi saya tidak akan menyampaikan apa yang sedang direncanakan. Karena seniman biasa, seniman itu kalau masih punya ide itu dimatangkan dulu ya, jangan diumbar dulu karena nanti kalau diumbar bisa menguap atau diambil seniman yang lain. Nah, tapi saya berusaha menjawabnya. Tapi nanti Mas Widi boleh bertanya kembali, boleh lewat live chat atau Japri ya, mengelaborasi dari jawaban saya. Gitu. Nanti yang spesifik saya jawab secara lisan gitu, secara voice note di Japri. Gitu teman-teman. Mas Widi juga tanya tentang penerbit. Ya penerbit memang terus terang nggak mudah ya mencari penerbit. Maka saya ceritakan dulu aja tentang penerbitnya. Penerbit buku ya, itu mengapa dia mau menerbitkan naskah kita? Ya karena melihat bahwa naskah yang dimasukkan ke penerbit itu
adalah naskah yang laku. Dia kan uh, sudah punya tolok ukur. Kayak seperti ini laku, seperti ini pembacanya banyak gitu ya. Kalau itu tidak laku, kan biasanya gini, penerbit itu menerima naskah tulisan dan nanti modelnya kan royalti itu kan, dan itu penulis sangat sedikit itu. Saya tahu persis itu, hanya dapat 10%. Yang paling banyak itu distributor, ini umumnya ya, distributor itu 55, terus penerbit berarti berapa? 435 ya, 435, penulisnya 10, penulis 10, penerbit 35, distributornya 55. Distributor itu nanti dikasihkan ke toko itu 25, karena nanti ada diskon dan dia masih nanggung pengiriman, pengembalian kalau nggak laku. Maka penerbit itu benar-benar memikirkan ini laku atau tidak. Nah kalau yang penerbit, wah itu ora payu gitu, tulisan kayak gitu, nggak laku, itu bisa macam-macam karena lingkupnya sangat kecil, niche-nya itu, ceruknya itu sangat kecil, sangat terbatas, sehingga pasarnya nggak ada. Atau memang jenis tulisannya terlalu spesifik atau kurang bisa lancar misalnya, maka penerbit nggak mau. Nah kalau penerbit nggak mau, biasanya penulis bayar. Nah ini bayar penerbit untuk menerbitkan macam-macam. Ada yang sampai ke ISBN nanti nyetaknya sendiri, ada yang sampai nyetak gitu ya, sampai dia ngasih ISBN dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kalau penerbit yang menerbitkan buku seni rupa, ya bukan buku seni rupa sih, buku-buku sosial budaya. Kalau yang dulu paling banyak termasuk banyak, enggak paling banyak, termasuk banyak di Jogja ya pustaka pelajar, pustaka pelajar. Namun saya beberapa bulan atau tahun lalu sempat main ke pustaka pelajar, melihat gudangnya. Memang mengalami hal yang relatif sama dengan penerbit lain, yaitu setelah pandemi, terus kebudayaan membaca di Indonesia yang tidak terlalu tinggi itu semakin merosot dan beralih ke paperless. Semua serba online itu, cetakan-cetakan jadi berkurang omsetnya. Itu kan sama dengan koran-koran yang banyak tutup kan. Banyak sekali koran-koran terbit sekarang sudah tutup karena ke digital itu ya, ke digital. Nah, terus penerbit juga meminta agar tulisannya sesuai dengan garis pemikiran yang ada di dalam penerbit itu. Ya tentu saja ya, penerbit kan punya idealisme sendiri. Jangan dia tidak mau kalau tulisannya di luar dari rel yang sudah dibuat oleh penerbit itu. Maka
Penerbit seringkali mengintervensi isi kita. Wah, ini harus begini, kurang begitu kan gitu. Nah, terus akhirnya saya ini pengalaman sendiri. Karena tadi ya potongannya sudah 10%, hanya mendapat 10%. Terus pikirannya harus disesuaikan. Akhirnya saya bikin penerbit sendiri dulu. Namanya arsip itu, arsip publisher. Tapi setelah beberapa bulan atau mungkin sudah ada 3 tahunan ini ya, saya karena susah mengurus ISBN, tidak semudah yang dulu. Sebenarnya kalau diurus aturan-aturannya bisa sih, tapi harus buat ini, harus buat itu. Belum saya konsentrasikan di sana ya, tenaga maupun dananya. Maka saya sudah lama tidak mencari ISBN itu. Akhirnya buku biografi Pak Saiful Adnan itu diurusi oleh Dini Media Pro ya, Pak Taufik. Yang menerbitkan itu apa namanya? Pustaka Raja Wali atau apa itu? Ya ini buku terakhir. Sorry, bukan Pustaka Raja. Murai Kencana ini Jakarta ini. Ini buku seni rupa yang saya tulis ya, terakhir. Itu teman-teman ya. Terus saya lihat tulisannya Mas Widi. Karya ini sudah oke, sudah kayaknya ya, penulisan buku baik itu. Tapi saya sangat senang ya, Mas Widi punya niatan menulis buku. Jarang sekali ya sekarang seniman menulis, apalagi menulis buku ya, itu jarang. Kalau bisa keren. Saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai. Dan semakin susah keadaannya, tapi dilakukan juga semakin hebat ya, semakin keren. Kondisi susah kok melakukan. Sekarang kondisi menulis buku susah kok melakukan. Nah, itu keren. Nah, namun di sisi lain, sekarang banyak hal yang dipermudah. Sekarang bikin buku nyetak itu kan ya murah-murah kan larang. Sekarang gampang, bisa, tidak harus nyetak, tetapi bisa e-book. Bisa e-book. Maka buku estetika saya alhamdulillah sudah cetakan yang ketiga sudah habis semua. Terakhir kemarin beberapa pekan yang lalu kondisi tinggal satu udah dibeli. Nah, sekarang saya lewat e-book Google Playbook. Caranya beli di Google Play itu ya, Google Play di paling kanan bawah itu kan ada book gitu. Nah, itu lewat situ. Nah, itu kita bisa jual gitu. Bisa jual di situ, yang membeli bisa enak sekali dari berbagai tempat bisa. Dan kita bisa menjual ya terserah, seperti buku asli juga bisa. Dan itu kan nggak bisa di-download ya. Ada memang, saya pernah jual katalog di Bebas Art misalnya. Bukan Bebas Art. Namanya apa? Sosiabas. Nah, kalau itu modelnya kita upload bukunya ya. Misalnya di Google Drive, terus nanti yang beli itu dikasih link bisa download PDF. Nah, kalau download PDF kan gampang disebar ya. Nah, kalau di Google Playbook itu nggak bisa. Kalau bukan akunnya yang untuk membeli nggak bisa untuk mendownload ya. Jadi dia
hanya bisa melihat-lihat aja. Ada beberapa sampelnya itu. Nanti boleh. Misalnya ini ya, di Google Playbook. Nah ini yang paling kanan bawah itu kan buku. Nah ini cari aja estetika misalnya. Estetika. Nah ini buku saya ada di sini. Nah ini ada contoh gratisnya. Nah ini mode gelap. Nah, dibikin mode terang dulu. Nah ini kayak buku itu. Nah jadi bisa ini ya, nggak kelihatan ya, putih semua. Gimana biar di sini kelihatan tapi di situ nggak. Oh yang ada gambarnya. Ini gini. Nih. Nah kita bisa pakai itu ya, bisa pakai uh, digital seperti ini kan, nggak harus cetak. Dan di Google Playbook menyediakan kayak nomor ISBN itu, ISBN versi Google. Nah itu bisa juga, malah yang baca bisa banyak. Tapi kalau mau dicetak jauh lebih bagus, karena bagaimanapun punya cetakan gini-gini beda juga sih rasanya ya. Kita benar-benar megang fisiknya ya. Lebih puas memang kalau ada cetaknya. Saya baca lagi. Kalau kasus saya enak nulis buku dulu atau pameran dulu ya. Kalau menurut saya bisa dua-duanya sih. Kalau rencananya bareng itu bagus. Kalau tapi menulis buku itu kalau dilandasi apa yang sudah kita lakukan itu kan lebih enak. Begini, kalau buku itu tentang studi atau penelitian terhadap seniman lain, misalnya Mas Widi mau meneliti tentang seniman X yang sedang membuat lukisan berdasarkan teknik tertentu misalnya. Ya tanpa pameran bisa mengkaji, meneliti gitu. Tetapi kalau yang ditulis Mas Widi adalah aktivitas Mas Widi sendiri di dalam berkarya, yang itu nanti disajikan, tentu yang paling bagus yang mempraktekkan dulu. Jadi menulis apa yang sudah dipraktekkan. Kalau kita tulis dulu, itu kan kayak proposal. Proposal kan belum tentu hasilnya sesuai. Nah kalau kita sudah membuat dulu, melakukan dulu, itu kan seperti laporan penelitian. Sudah ada itu dilaporkan. Jadi kalau kasusnya Mas Widi tadi, ya bagusnya pameran dulu. Pameran dulu agar bisa merefleksi ya, memikirkan, oh ternyata begini, ternyata begitu. Di lapangan ternyata begini. Di lapangan itu nggak selalu seperti apa yang diteorikan. Sekarang punya angan-angan begini, menurut teori begini, dipraktekkan. Ternyata, kejeglong-jeglong. Wah ternyata begini, ternyata begitu. Kalau ditulis dulu, belum tentu nanti yang ditulis bisa dipraktekkan. Tapi kalau praktek dulu, lebih enak nanti menulisnya. Oh dulu begini, kan tinggal mendeskripsikan saja. Jadi kalau pertanyaan, kalau kasus saya enak nulis buku dulu atau pameran dulu, pameran dulu. Namun dengan pertimbangan yang kemarin ya, bagaimana menggelar pameran tunggal.
yang kemarin sudah kita bahas. Gitu teman-teman, mahasiswa kuliah Sinulkis Advance, khususnya Mas Widi, ini semakin memperkaya kampus Sinulkis Painting Explorer ya. Saya sangat senang sekarang Mas Kustrita sedang pameran di T-Space ya namanya, miliknya Pak Tompi itu. Keren ya Mas Kus ya, perjalanan berkeseniannya, termasuk ditulis oleh Kompas di lembar yang sangat besar itu ya. Itu pencapaian yang luar biasa. Juga Mas Kevin yang kemarin saya lihat deformasinya sangat menarik ya, deformasi, destruksi dan stilisasinya. Nah ini kalau Mas Widi bisa tampil dengan pameran dan sekaligus pewacanaan lewat buku, wah ini keren sekali, semakin kaya nanti kampus Sinulkis Painting Explorer. Siap Bapak Deni, mantap nih, semangat, matur nuwun sangat. Sami-sami Mas Widi. Kalau ada pertanyaan jangan ragu nggih ditanyakan. Mungkin saya tidak bisa jawab langsung, tapi kalau ada kesempatan ya saya jawab lewat kuliah begini. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.